Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafa dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penanganan dokumen masuk dan dokumen keluar atau surat masuk dan surat keluar. Jadi, pengertian dari dokumen masuk adalah dokumen yang diterima perusahaan dari pihak luar. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang mendasari pencatatan jurnal dan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan contoh dari dokumen masuk ini adalah faktur pembelian, ada laporan laba dan rugi bank, ada nota pembelian, ada surat tagihan, ada rekening koran, dan ada bukti kas masuk. Di mana penanganan dari dokumen masuk sendiri itu adalah penerimaan. Jadi dokumen diterima oleh bagian administrasi atau bagian yang ditunjuk, biasanya melalui pos, melalui kurir, ataupun secara langsung. Kemudian petugas penerima harus memastikan bahwa dokumen yang diterima dalam kondisi baik dan lengkap. Kemudian dokumen dicap dengan tanggal penerimaan. Yang kedua ada pendistribusian. Dokumen didistribusikan kepada bagian yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Pendistribusian dilakukan dengan cara diantar langsung melalui memo ataupun melalui email. Setiap dokumen harus disertai dengan lembar disposisi yang berisi instruksi dari pimpinan mengenai tindakan yang harus diambil. Selanjutnya ada penyortiran. Penyortiran ini adalah dokumen disortir berdasarkan tanggal dan jenisnya untuk memudahkan proses pendistribusian. Kemudian ada pencatatan. Dokumen dicatat dalam buku agenda surat masuk. Buku agenda surat masuk ini harus memuat informasi seperti tanggal surat, nomor surat, perihal surat, asal surat, tanggal surat, dan nama penerima. Kemudian ada penyimpanan. Dokumen disimpan dengan rapi dan aman untuk referensi di masa depan. Dokumen dapat disimpan secara fisik ataupun secara digital. Dokumen dapat disimpan secara fisik melalui lemari arsip dan dapat disimpan secara digital melalui penyimpanan elektronik. Kemudian selanjutnya ada dokumen keluar. Jadi dokumen keluar ini adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan kepada pihak luar. Ya, dan dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti transaksi dan memiliki peran penting dalam akuntansi. Jika dokumen masuk kita yang menerima, kalau dokumen keluar itu kita yang membuat. Kemudian contoh dokumen keluar ini ada faktur penjualan, ada nota penjualan, ada surat penawaran, ada surat perjanjian, bukti kas keluar, dan laporan keuangan. Kemudian proses penanganan dokumen keluar. Kalau proses penanganan dokumen masuk yang pertama adalah penerimaan, kalau dokumen keluar yaitu yang pertama adalah pembuatan. Jadi, dokumen dibuat oleh bagian yang berkepentingan seperti bagian penjualan, pembelian, ataupun keuangan. Kemudian dokumen harus dibuat dengan format yang sesuai dan memuat informasi yang lengkap dan akurat. Kemudian yang kedua ada peninjauan. Dokumen ditinjau oleh pihak yang berwenang sebelum ditandatangani atau dikoreksi terlebih dahulu setelah pembuatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen sudah dibuat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada penandatanganan. Dokumen ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada pendistribusian. Dokumen didistribusikan kepada bagian yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Pendistribusian ini sama seperti dokumen masuk, bisa melalui memo, bisa melalui email, ataupun diantar secara langsung. Kemudian setiap dokumen harus disertai dengan lembar disposisi yang berisi instruksi dari pimpinan mengenai tindakan yang harus diambil. Kemudian ada pencatatan juga. Dokumen dicatat dalam buku agenda surat keluar. Buku agenda surat keluar ini harus memuat informasi seperti nomor surat, tanggal surat, tujuan surat, perihal, dan nama pengirim. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan pun sama seperti dokumen masuk. Penyimpanan ini bisa dilakukan secara fisik dan digital. Jika fisik dilakukan di lemari arsip, jika digital dilakukan dengan di sistem penyimpanan elektronik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.